Assalamualaikum Sobat PPG. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkampanyekan praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Desi Prastikasari. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Program Studi PGSD dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Nurnaningsih, MPD. Kampanye praktik baik yang saya lakukan yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas 1 SD Negeri Gayam 3 Sukoharjo. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development yang saya lakukan adalah pemberian bimbingan atau bantuan tahap demi tahap kepada peserta didik dalam memecahkan masalah sampai mereka mampu memecahkan masalah itu sendiri. Pemberian scaffolding dilakukan secara bertahap dan akan dikurangi seiring dengan meningkatnya pengetahuan peserta didik. Dalam menerapkan scaffolding, guru perlu mengetahui tingkat ZPD peserta didik. Apa yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development atau ZPD? Jadi, ZPD yaitu jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensial perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu dan paham dengan suatu masalah tersebut. Berikut adalah gambaran dari ZPD atau Zone of Proximal Development, di mana ZPD berada di hal yang di luar kemampuan dan hal yang mampu dilakukan murid bila diberi bantuan. Artinya, ZPD berada di antara keduanya, di mana seorang anak bisa memecahkan masalah yang ada dengan bantuan orang yang lebih ahli. Terdapat 4 metode scaffolding. Yang pertama, memotivasi atau memberikan dorongan. Yang kedua, modeling atau memberikan contoh. Yang ketiga, reminder atau mengingatkan kembali. Dan yang keempat, checking atau memastikan. Dalam menerapkan scaffolding, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penerapan scaffolding yaitu yang pertama, menumbuhkan keingintahuan peserta didik pada sesuatu yang akan datang sehingga dapat memotivasi peserta didik agar antusias dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat memberikan motivasi kepada peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat peserta didik sejak awal. Dan yang keempat, meminimalkan tingkat frustasi peserta didik. Sedangkan kekurangan dari penerapan scaffolding yaitu yang pertama, guru kesulitan dalam mengembangkan rancangan scaffolding serta ZPD setiap siswa. Yang kedua, siswa menjadi kurang percaya diri apabila bantuan dari guru berkurang. Dan yang ketiga, banyak menyita waktu. Berikut penerapan metode scaffolding yang saya berikan di dalam kelas. Berikut penerapan metode scaffolding